Hai Sobat Bankers Muda, kali ini kita bakalan lanjutin tentang 12 tips untuk presentasi ke komite kredit. Cara berikutnya, kalian bisa jelasin mengenai analisa resiko manajemen. Misalnya usahanya sejak kapan, pengalaman manajemen di bidang usaha tersebut bagaimana, dan juga track recordnya gimana. Dan nomor 6, kalian bisa jelasin juga mengenai analisa resiko operasional, seperti kapasitas produksi pabrik berapa, dan utilisasi pemakaiannya berapa persen, apakah teknologi pabriknya masih up to date, atau sudah out of date. Terus juga industrial relation-nya gimana. Kalian cek teman-teman, apakah manajemen sudah melakukan tindakan mitigasi terhadap resiko-resiko di atas. Cara nomor 7 adalah kalian bisa jelasin mengenai analisa resiko market position. Apakah supplier dan buyernya well spread? Apakah ada konsentrasi di satu supplier dan satu buyer? Lalu apakah penjualannya untuk pasar lokal atau ekspor? Lalu bahan baku produksinya diperoleh dari lokal atau impor? Dan apakah ada kontrak produksi, kontrak pembelian, term of payment-nya itu bagaimana? Cek ya, apakah manajemen sudah melakukan tindakan mitigasi terhadap resiko-resiko di atas? Nomor 8, jelaskan mengenai analisa resiko industri. Bagaimana posisi debitur di industri? Apakah debitur merupakan market leader atau second tier atau average player? Dan apakah competitive advantage-nya debitur? Di posisi apa industri life cycle-nya? Apakah di posisi siklus, pengenalan, pertumbuhan, stabil, atau menurun? Lalu juga bagaimana industri demand dan supply-nya? Apakah ada entry barrier? Apakah harga produknya volatile? Dan apakah ada perubahan di regulasi pemerintah? Apakah ada substitute product yang bisa jadi ancaman terhadap produk debitur? Kalian cek ya, apakah manajemen sudah melakukan tindakan mitigasi terhadap resiko-resiko di atas. Nomor 9, kalian bisa jelasin mengenai analisa risiko finansial. Bagaimana trend sales dan profitability-nya, bagaimana debt service ratio-nya apakah masih cukup, bagaimana leverage ratio-nya, apakah masih rendah atau sudah tinggi. Bagaimana working capital efficiency-nya, days on hand account receivable inventory, account payable, dan apakah collection account receivable-nya memanjang. Inventory-nya stock filling, tidak bisa dijual barangnya atau obsolete. Dan nomor 10, jelaskan mengenai analisa resiko account performance. Apakah pernah terjadi tolakan cek? Apakah ada keterlambatan pembayaran hutang bank? Cek ya, apakah manajemen sudah melakukan tindakan mitigasi terhadap resiko-resiko tersebut di atas. Nomor 11, jelaskan mengenai analisa risiko struktur fasilitas pinjaman. Apakah tipe fasilitas sudah sesuai dengan kebutuhan pinjaman? Apakah ada funding mismatch? Contohnya, pinjaman jangka pendek untuk membiayai aset jangka panjang. Nomor 12, jelaskan mengenai analisa risiko jaminan. Bagaimana kecukupan jaminannya atau collateral coverage-nya? Bagaimana posisi jaminan bank dibanding bank lainnya? Apakah inferior atau superior? Lalu marketability jaminan. Apakah jaminan mudah dijual waktu skenario likuidasi? Apakah dokumen jaminan sudah selesai secara legal? Kalian cek ya, apakah manajemen sudah melakukan tindakan mitigasi terhadap resiko-resiko di atas. Gimana? Simple kan? Be smart, learning credit the easy way.